Hello guys, welcome back to my channel Sunstall and Vlog. Oke, jadi kali ini saya akan sharing ya tentang penggunaan salah satu barang ya. Ini sebenarnya barang pro kontra ya, yaitu cairan ya, cairan untuk ban. Jadi ini tuh termasuk salah satu eh, barang ya, barang yang mungkin bisa dibilang cukup banyak pro dan kontra ya. Jadi untuk penggunaan alat ini ada yang mendukung, ada yang enggak ya untuk penggunaan barang ini ya. Jadi ini adalah cairan untuk ban ya. Jadi cairan untuk menambal ban ya. Jadi kalau ada paku langsung dicabut, dia langsung buntu ya. Jadi cairan anti bocor lah. Ini ya, jadi cairan anti bocor. Ini pro dan kontra ya, karena eh, sebagian ada yang bilang ini korosi ya, korosi untuk pelek, dan ada yang bilang untuk jadi balancing bannya jelek ya, jadi bisa dibilang getar ya. Jadi ya kalau masalah balancing memang iya bener ya, kalau untuk balancing memang iya, harusnya kan cairan berpindah-pindah ya, cairan kan berpindah-pindah, jadi nggak hanya ada di satu tempat kan ya, jadi pasti getar kan, di ban pasti getar. Makanya ini untuk mobil saya rasa kurang recommended ya kalau ini ya. Tapi untuk sepeda motor saya rasa sih no problem ya, apalagi kalau mau dipakai jalan jauh gitu ya. Nah, kebetulan saya juga pakai ya, di sini saya pakai merek M1 karena saya sendiri pas touring pakai ini ya, pakai merek ini ya. Pas berangkat touring pakai merek ini, setelah ganti ban kemarin sebenarnya saya sih was-was juga ya, karena ada yang bilang korosi di pelek lah bagaimana ya. Setelah saya ganti ban, saya cek ternyata ya peleknya nggak masalah. Saya bersihkan ternyata ya peleknya nggak masalah, cuma saya nggak ada fotonya ya karena pas itu saya ganti HP ya, jadi foto-foto yang lama hilang karena HP saya error ya. Jadi saya lihat tuh ternyata ya nggak apa namanya, nggak sampai korosi ya, jadi masih bersih banget ya, cuma memang harus bersih apa kotor-kotor ya, jadi kita harus bersihkan dulu ya, peleknya kita harus bersihkan supaya bannya nanti nggak bocor halus ya lewat bibir velg ya. Jadi sebenarnya masih bersih ya, tapi perlu catat ya, hanya merek ini ya, saya pakai merek ini ya, merek M1 ya. Jadi harganya bisa dibilang cukup mahal ya, daripada cairan-cairan yang lain ini cukup tinggi ya. Ini untuk saya beli yang 500 mili, ini saya beli di harga 25.000 ya. Kalau yang 350 mili sekitar 18 ribuan. Nah, ini M1 cukup mahal ya, karena ada juga yang hanya 8.000, 12.000 juga ada ya. Untuk yang M1 ini harganya cukup mahal ya. Nah, di sini ada tulisannya ya, prevent flat tires ya. Jadi dia mencegah ban bocor ya. Jadi bisa sebagai uh, cairan anti ranjau ya di sini tulisannya. Lalu non korosif. Nah, ini yang non korosif ini ya, jadi nggak sampai bikin velg keropos ya. Non korosif, lalu instantly seals box terus. Jadi dia begitu kena paku, kita cabut lalu kita putar rodanya sudah buntu ya untuk lubangnya ya. Jadi cukup cepat ya sini untuk M1 ini ya. Cara penggunaannya pun gampang ya di sini. Jadi untuk bocor diameter maksimalnya 6,8 mili ya di sini ya, untuk diameter lubang maksimalnya ya. Tapi ini untuk jalan-jalan touring cocok banget ya. Jujur saya sendiri kalau mau jalan jauh touring lalu pakai ini dulu ya di roda ya, karena jaga-jaga kalau pas tengah hutan tiba-tiba kena paku, takutnya nanti lama-lama malah rusak ya ban ya, kalau tertancap paku ataupun barang-barang lainnya ya. Kalau terlalu lama takutnya malah ngerusak ban, jadi mending langsung dicabut, bannya tinggal diputer aja ya, sudah buntu lagi ya. Mungkin bisa juga untuk pakai ban yang bocor halus ya, bocor halus bingung nyari lubangnya ketemu bisa pakai cairan ini ya. Cuma untuk merek ini memang sudah saya buktikan ya, saya pakai sendiri di velg sih aman ya untuk merek yang M1 ini ya. Untuk pengalaman saya di velg aman ya. Untuk motor saya yaitu Vario, Fiction sama Mio ya, ini aman. Cuma kalau terlalu lama dia jadi mengental ya, atau pemakaian sekitar 1 tahun lah maksimal, dia sudah nggak
nggak efektif ya. Jadi 1 tahun sudah nggak efektif ya. Jadi harus tambal tambal biasa setelah 1 tahun. Jadi memang ini kan hanya untuk temporari ya. Jadi untuk sementara saja ya. Jadi ketika kita emergency apa cepet lah. Nah ini memang cocok untuk di motor ya, bukan untuk di mobil ya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba nanti ini untuk yang 500 mili. 500 mili untuk velg yang ring 17 ya, ring 17 ke atas ya, atau ban ring 14 yang gede. Kalau untuk yang 350 mili di ring kecil ya, jadi di bawah ring 14 pakai yang 350 mili. Kalau yang di atas ring 14 dan ring 14 ban gede yang lebar-lebar kayak NMAX ataupun Aerox pakai yang 500 mili ya. Sini. Oke, sekarang kita coba pasang ya, kita install di motor ya. Yes. Oke guys, jadi di sini saya pasang di ban motor saya ya, ban motor Vixion. Ini karena mau saya pakai touring ya, jadi biar aman saya pakai ini ya. Nah di sini kita sudah dapat selang ya, di selang bening buat pasang di pentilnya sini ya, di selongsongnya, selongsong pentilnya. Sini kita hanya butuh ini ya, butuh pembuka pentil sama tang potong ya, buat potong ujungnya ini ya. Sini nanti untuk pompanya terserah ya, mau pakai pompa biasa atau kompresor ya. Kebetulan di sini saya ada kompresor ya, jadi pakai kompresor. Oke, jadi kita buka dulu ya ini ya, kantilnya. Ini di pentilnya sudah kita buka ya. Nah, ini pentilnya ya. Oke. Sebelum dipakai, ini kita kocok-kocok dulu ya. Kocok-kocok sampai rata ya. Oke, bentar saya skip aja ya. Oke, setelah ini setelah kita kocok-kocok, kita potong dulu ya untuk ujungnya nih ya. Kita potong. Jadi jangan potong terlalu ke bawah ya, nanti biar selangnya bisa masuk ya. Takutnya kalau terlalu ke bawah nanti terlalu kecil ya, susah. Ini ya, lalu kita buka. Nah ini dilubangi ya untuk bagian ininya. Nah ini dilubangi. Nah untuk cairannya hijau ya, warna cairannya ya. Nah ini ya, warna cairannya ya. Nah iya, warna cairannya hijau ya. Oke, sekarang kita tutup. Iya, jangan lupa buka tutup yang ini ya. Karena tadi saya kelupaan ya, makanya nggak keluar ya. Jangan lupa tutup yang anu ini dibuka ya. Nah ini ya, nah, untuk warna cairan ini ya. Nah, hijau, ada hijau-hijaunya gini ya. Nah seperti ini warna cairannya ya, di hijau lengket gini ya. Nah, ini. Nah seperti ini ya cairannya ya. Oke, sekarang kita coba isi ya. Sini sudah kita pasang ya, sini ya. Ya, jadi tinggal kita masukkan ke pentilnya aja ya.
banyak banget yang tumpah. Oke, habis ya, tapi kotor semua ya. Saran saya kalau bisa di luar ya ngerjainnya, ya jangan dalam rumah, di kotor semua ya. Jadi alamat habis ini nyuci motor. Lapnya pun paling sekali pakai di sini langsung buang ya, karena lengket semua, tak nyaman dipakai. Sekarang kita isi dulu ya tanpa pentil, jadi biar membersihkan daerah pentilnya ya, sini daerah song-songnya. Oke, sekarang kita pasang lagi ya pentilnya ya. Nih, kita pasang lagi. Lalu kita pompa ya. Sebenarnya simple banget ya, cuma ngisinya tadi cukup sulit ya. Karena selangnya kurang panjang ya. Pelit banget sama selangnya. Oke. Ya. Nah, di sini tinggal kita pompa aja ya. Di sini saya biasanya kalau ban motornya ini 30 ya, 30 PSI ya. 32 lah, 32 karena perjalanan jauh ya 32. Untuk yang depan saya biasanya 27 ya. Mas ya, 32 ya, 32 PSI. Oke, sekarang tinggal kita tutup ya. Oke, nah, kita putar aja ya. Oke, jadi biarin muter ya, kotoran apa cairannya biar muter ya. Nah, oke, jadi selesai ya. Jadi untuk sulitnya selangnya ya, hanya susah di selangnya, jadi kotor semua. Selangnya kurang panjang, jadi susah ya. Selangnya kurang panjang, sama sering buntu ya, karena gumpalan karetnya gede-gede banget ya untuk gumpalan karetnya. Jadi mas masuk sini jadi buntu, jadi mesti sering, mungkin kalau nggak punya kompresor bisa didorong pakai paku ya, pakai paku yang kecil, dorong-dorong tapi jangan sampai masuk ya, dorong-dorong saja ya. Jadi ini untuk perjalanan jauh ya, karena ini mau saya pakai touring ya, di touring yang lumayan jauh ya. Rencananya sih mau ke arah timur ya, ini ya yang pakai touring, biar nggak was-was lah ya kalau di tengah hutan bannya kena paku ataupun kena besi-besi, bisa langsung dicabut ya, karena kalau kelamaan malah bisa ngerempet ya, bisa ngerempet jauh nanti malah robeknya ya atau bocornya ya. Oke, sekarang kita sesi kesimpulan ya. Oke guys, jadi untuk kesimpulan kali ini ya, jadi ini salah satu barang pro dan kontra ya. Jadi ada yang pro, ada yang kontra ya. Jadi untuk pro-nya sih simple ya. Jadi kita kalau sewaktu-waktu ada bocor dimanapun enak ya.
kita nggak harus nyari tambal ban, cukup tinggal cabut pakunya dia langsung buntu ya. Apalagi kalau bocor-bocor halus kan susah banget ya. Jadi kalau bocor halus solusinya ya ini ya, untuk bocor halus. Lalu simple ya, simple banget ini ya, hanya pakai cairan gini simple. Nah, perlu diingat ya, untuk jangka waktu pemakaian barang ini ya itu sekitar 1 tahun ya. Setelah 1 tahun ke atas dia sudah nggak efektif ya, karena saya coba setelah 1 tahun kena paku, saya coba cabut nggak buntu ya. Jadi harus stempel biasa ya, stempel tubeless biasa. Jadi ini hanya efektif di 1 bulan ya. Jadi makanya ini bukan untuk pemakaian jangka panjang, hanya pemakaian jangka pendek ya, atau temporari ya. Jadi hanya sementara. Jadi bukan untuk pemakaian jangka panjang. Di sini, nah ini cocok sebenarnya buat touring ya, buat jalan jauh ataupun buat mudik kemarin ya, mudik kemarin gitu. Tapi menurut saya, ini opini saya, ini hanya cocok untuk di motor ya. Di mobil saya rasa bener-bener nggak cocok ya, karena nanti balancingnya nggak bakal ketemu ya, karena cairan ini kan berpindah-pindah ya, titik beratnya berpindah-pindah. Jadi titik berat pada ban itu pada roda berpindah-pindah ya, karena cairannya kan bergerak terus ya. Jadi pasti takutnya nanti malah getar ya, getar di roda nanti ya. Apalagi ban depan, aduh setirnya bisa getar ya, karu-karuan ya. Jadi saya rasa ini lebih cocok untuk sepeda motor ya. Untuk mobil kurang recommended ya, karena ya itu tadi, takutnya malah mempengaruhi balancing ya, mobilnya jadi getar, setirnya getar, gak enak ya. Itu jadi hanya untuk motor ya, motor kan nggak terlalu terasa ya kalau sepeda motor. Kalau mobil bener-bener kerasa ya, apalagi di bagian steering ya, bagian depan itu bener-bener kerasa, jadi kurang nyaman sini ya. Jadi untuk kontranya banyak banget ya ini ya. Jadi ada yang bilang korosi di velg. Tapi untuk menurut saya, untuk di merek M1 ini pemakaian saya nggak pernah ada yang korosi ya, untuk merek yang ini ya. Karena bisa dibilang ini cukup mahal ya, daripada merek-merek yang lain ya maksudnya ya. Ini saya beli 25.000 ya untuk yang setengah liter 500 mili. Ini harganya 25.000. Dan untuk yang 350 harganya 350 mili harganya berapa ya? Sekitar 18.000 kalau nggak salah ya. Ini jadi untuk pelek yang ring 14 ke bawah pakai yang 350 mili ya. Kalau yang 500 mili untuk pelek ring 14 yang bannya lebar-lebar ya, kayak Aerox atau NMAX ya, atau X-Max itu pakai yang 500 mili ya. Nah, ring 17 ke atas, ring 17 itu sudah pakai 500 mili ini ya. Untuk ini merek M1 ini ya, yang pengalaman saya nggak korosif di pelek ya, karena saya sendiri pakai. Untuk M1 ini nggak korosif ya, hanya sejak kotor. Jadi setiap ganti ban kita harus bersihkan ya, biar nggak kotor ya. Nah ini ya, jadi untuk kontra banyak yang mulai saya pakai nggak ada yang keropos ya untuk velg. Setelah itu kontranya ya di balancing itu tadi ya, jadi kadang malah geter, enak. Yang pasti harus sering dicek ventilnya ya, karena pengalaman saya ventilnya kadang buntu ya, karena cairannya kadang buntu ya untuk ventilnya ya. Jadi anginnya nggak bisa ditambah juga nggak bisa dikurangi ya, untuk ventilnya buntu. Nah, cara ngakalinnya ya ventilnya dibuka, lalu ditusuk pakai jarum ataupun paku kecil bisa. Tapi kalau bisa sering-sering dicek ya tekanan anginnya ya, jadi dikurangi apa ditambahi biar nggak sampai buntu ya kalau sudah terlanjur pakai. Kalau mau nguras juga kan susah, kita harus buka ban ya kalau untuk nguras ya. Jadi konternya sih itu ya, yang paling menurut saya yang paling bikin orang takut pakai sebenarnya sih korosifnya ya. Karena korosifnya itu bener-bener ditakuti orang-orang ya, karena kan kalau korosi velg ya, velg kan bisa dibilang cukup mahal ya, bisa sekitar 500 sampai 1 jutaan ya untuk velgnya ya. Jadi orang-orang pasti takut lah ya untuk pakai ya. Jadi kalau menurut saya untuk yang M1 ini pengalaman saya nggak korosif ya. Selama saya pakai ya, ini pengalaman saya ya. Jadi selama saya pakai nggak korosif ya, di Vario, di Mio maupun di Vixion ini ya. Sebelum saya ganti ban Vixion pun saya lihat, saya pakai ini ya, terus saya ganti ban saya lihat pun nggak ada korosif ya. Cuma kita harus bersihkan itu aja. Jadi ini bener-bener barang pro dan kontra ya.
Oke guys, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mungkin bisa bagikan teman-teman kalian. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat bagi teman kalian dan teman-teman kalian juga ya. Oke guys, see you, bye.